Alhamdulillahilladzi ajzala lana ni'amah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan najjana Allahu biha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi bu'itsa min tihamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad alladzi hassana 'alal istiqamah wa 'ala alihi wa sahbihi sadatil a'immah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al-mu'takifun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Jami Darut Tauhid Al-Jendrami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lewat wasiat khutbah ini saya berwasiat kepada saya sendiri secara pribadi dan umumnya kepada hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangannya. Dengan takwa Allah ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan baik ketika kita hidup di dunia sekarang maupun kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah." Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah, lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini, wa fil akhirah, dan kelak di akhirat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di tafsir, wa kanu yattaqun artinya melaksanakan segala fardu kewajiban dan menjauhi segala larangan. Maka bagi orang bertakwa busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hadirin rahimakumullah. Kata-kata yattaqun ini dari fi'il mudhari. Ittaqa fi'il madhi, yattaqi fi'il mudhari. Yattaqi, yattaqiyani, kalau banyak yattaqun. Fi'il mudhari di dalam gramatika bahasa Arab bermakna al-istimrar, terus menerus, continue, istiqomah. Artinya kalau kita istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, busyra, kabar gembira bagi kita di dunia wa fil akhirah, dan kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam tafsir At-Tabari, yang dimaksud kabar gembira fil akhirah adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang penuh kenikmatan, yang tidak ada capek, tidak ada letih, tidak ada payah, tidak ada sakit, tidak ada lapar, dan hal-hal lain yang tidak mengenakkan tidak ada di surga. Yang ada hanya kenikmatan, kebahagiaan, kebugaran, dan keceriaan. Uiddat lil muttaqin, surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil jannah, orang-orang yang kelak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah.
Kemudian al-busyra fil hayatid dunya, kabar gembira di dunia. Ini beberapa ulama beda penafsiran. Ada yang mengatakan al-busyra di sini adalah ar-ru'ya shadiqah, mimpi yang benar yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mukmin, kepada para nabinya, sebagaimana Nabi Yusuf bermimpi 11 bintang, matahari dan rembulan hormat kepada beliau. Sungguh menjadi kenyataan setelah ditakbir oleh ayahnya menjadi kenyataan. Lain lagi dengan Imam Mujahid. Imam Mujahid berpendapat bahwa lahumul busyra fil hayatid dunya, yaitu husnul khatimah indal maut. Ketika akan meninggal dunia oleh Allah akan dijaga imannya, akan mati dalam keadaan iman dan Islam. Sebagaimana iman dan Islam ketika dibawa oleh seorang sampai mati, maka kebahagiaan dan keberuntungan yang sebenarnya. Tamamun nikmah al-mautu alal iman. Katanya Sayyidina Ali, nikmat yang paling sempurna adalah bisa meninggal dunia dalam keadaan iman. Maka dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alladzina qalu, orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka ketika ajal akan menjemputnya, ketika mendekati kematian, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun rombongan untuk menjaga orang ini sambil mengatakan alla takhafu, kamu jangan takut, jangan bersedih, jangan gelisah menghadapi kematian, surga telah menanti kamu. Wala tahzanu, dan jangan engkau pikirkan, jangan kau bersedih masalah keluargamu, Allah yang akan menjaga mereka. Mereka dijadikan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannah, dan jangan lupa surga telah menantimu. Allati kuntum tu'adun, yang selama ini dijanjikan kepada engkau. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan tsumastaqamu, orang-orang istiqomah ketika mau meninggal dunia, turun beberapa malaikat untuk menjaga orang ini. Hadirin rahimakumullah. Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali menjelaskan bahwa ketika orang sudah mendekati kematian, waktu itulah masa rentan, masa yang sangat rawan. Iblis mengirimkan setan-setan untuk mengeluarkan orang ini dari Islam, untuk membuat orang ini murtad sehingga mati dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Orang-orang yang istiqomah didahului oleh malaikat sebelum iblis mengirimkan tentaranya, setan-setan, untuk mempropaganda orang yang meninggal dunia. Malaikat sudah membentuk pagar betis. Malaikat telah memelihara orang ini dari godaan iblis. Al-busyra fil hayatid dunya, kabar gembira di dunia adalah ketika mau meninggal dunia. Imam Mujahid menjelaskan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian juga masih banyak al-busyra fil hayatid dunya. Di antaranya adalah orang yang istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun sunnah. Ketika punya udzur, punya halangan karena sibuk atau sakit, maka oleh Allah tetap ditulis pahalanya seperti orang ini ketika sehat dan ketika tidak ada halangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana riwayat Imam Bukhari, "Idza maridal 'abdu aw safara, kataballahu lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Ketika seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan, maka Allah menulis baginya pahala sebagaimana yang dia kerjakan ketika sehat dan ketika tidak melakukan perjalanan.
Misalnya ketika kita istiqomah membaca Al-Quran setiap selesai salat subuh atau setiap selesai salat maghrib, ketika kita perjalanan kita tidak sempat, ataupun ketika kita sakit, maka karena orang ini istiqomah walaupun tidak mengerjakan pembacaan Al-Quran, karena bepergian ataupun sakit, tetap oleh Allah ditulis pahalanya sebagaimana dia waktu sehat, sebagaimana waktu dia ada di rumah melakukan pembacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat istiqomah. Istiqomah di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keselamatan di dunia maupun kelak di akhirat akan kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa qira'atahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar wal badanil athhar wa ala alihi wa sahbihi al kiramil gurar. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim alladhi anzalahu ala nabiyyil azim faqala irshadan lana wa ta'lima إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أولي الفضل الجليل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك الأعلام وعن التابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبكم وطاعتكم واتباعكم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك ولا تجعلها في من جحد بك وعصاك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين وجهتهم عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقم الصلاة.